Lu sadar nggak sih penjelasan algoritma gua bahas di live streaming TikTok. Nah, lu bisa cek videonya di sini, live streaming langsung, oke? Optimalisasi CTR. Jadi, kenapa kita itu ngeklik satu konten berarti si konten kita itu menarik di awal tampilan mukanya. Itu bisa dari hook thumbnail, mirip saya kan pakai thumbnailnya itu hampir sama ya, tulisan pink, bawahnya tulisan hijau, bawahnya pink atau merah gitu kan. Dan gambar si anime One Piece-nya itu gitu kan. Nah, itu thumbnailnya itu atau dari hook awalannya mirip saya kan suka bilang, "Lu sadar gak sih? Lu sadar gak sih?" Nah, itu hooknya. Jadi, "Lu sadar gak sih?" Dia itu kan diam gitu kan. "Sadar apaan sih?" gitu kan. Gua itu sadar gak gila gitu kan. Nah, terus orang itu klik. Nah itu berarti pertama optimalisasi dari thumbnail sama hooknya kita itu. Terus yang kedua, optimalisasi retention. Nah, ini kan gimana caranya biar orang itu lama nonton video kita. Jadi gimana caranya supaya orang lama nonton video kita itu caranya itu dengan kita itu memberikan konten yang relevan yang sesuai dengan keinginan netizen. Jadi kita itu bukan hanya melihat di dunia maya ya, kita lihat itu dunia nyata juga. Misalkan komunitas yang paling kuat itu komunitas gaming. Nah, kita bikin konten gaming gitu kan, mirip yang nomor pertama sedunia itu Minecraft. Nah, otomatis banyak itu orang-orang yang relevan atau anak-anak yang relevan dengan konten Minecraft tersebut gitu. Nah, terus yang keduanya itu konten mancing ikan. Itu banyak orangnya yang suka itu. Kita bikin konten ikan, tentang mancing atau tentang menjala ikan itu pasti banyak orang yang menontonnya itu. Terus yang ketiga tentang motivasi. Motivasi ini macam-macam. Ada motivasi Islam, ya teh. Nah, jadi ada motivasi Islam, ada motivasi motivasi kehidupan. Nah, itu orang doyan dengan konten tersebut. Jadi supaya orang nonton lama ini apakah konten kita itu sesuai tidak itu dengan keinginan para netizen gitu. Semuanya. Nah, gini ya. Ini mumpung dua orang yang stay di sini, saya kasih rahasianya. Saya itu setiap kali mau kenapa ketemu One Piece, selain saya suka One Piece dari dulu suka One Piece itu kebetulan saja saya ketemu One Piece, kebetulan saja itu saya eh, menemukan One Piece menjadi salah satu fandom atau komunitas yang paling kuat gitu kan. Nah, saya itu buka Google Trend. Nah, Teteh sekarang buka Google Trend. Di sana itu akan muncul trending atau orang paling banyak mencari apa di mesin pencari terbesar, dua terbesar di dunia. Google sama YouTube. Dua mesin pencari terbesar dunia itu Google sama YouTube itu. Nah, di Google Trend itu bakal ketahuan. Misalkan kita tulis Mobile Legend gitu kan. Di Indonesia itu akan muncul dari wilayah mana saja gitu kan yang menyukai Mobile Legend. Atau misalkan kita klik hilafah di Google Trend tersebut akan muncul orang-orang yang mencari kata hilafah itu di wilayah mana saja. Dan di sana kan ketahuan gitu ternyata konten yang akan kita buat ini relevan enggak, banyak orang yang suka enggak. Nah, itu bikin orang lama nonton konten kita. Kalau misalkan kita bikin konten tentang panahan, punten teteh ya, tentang pedang, teteh harus cari dulu gitu kan, latihan panahan, latihan pedang itu wilayah mana saja. Nah, nanti kita itu kasih tagar hashtag di postingannya. Misalkan wilayah NTT misalkan yang suka pedang berkuda gitu kan atau misalkan memanah dan berkuda. Nah, kita pakai hashtag NTT. Jadi nanti sama si algoritma kita itu ngasih sinyal ke algoritma ini untuk di NTT. Nanti yang nontonnya banyaknya orang NTT gitu. Seperti itu teh. Nah, terus yang ketiganya itu engagement. Nah, engagement itu orang itu berinteraksi di konten kita gitu kan. Jadi kita tuh harus mengoptimalisasi berarti di dalam kontennya itu kita itu ngajak dia itu berinteraksi, ngajak dia itu untuk komen, like, share gitu. Contohnya gini, lu mau nggak belajar pedang? Kalau lu punya masalah sama mertua, lu baiknya belajar pedang. Nanti kalau mertua macem-macem bisa lu sebelah mindalik jangan seperti itu ya. Nah itu kan bener-bener relevan ya banyak orang yang bermasalah dengan mertua nanti belajar pedang sama panah ke teteh itu kan itu kekerasan jangannya nah sebelah mindalik gak boleh itu. Nah jadi ajak mereka intinya ajak mereka itu berinteraksi di konten kita gitu teh.
Nah, oke. Jadi yang pertama itu optimalisasi thumbnail gitu kan, mirip saya buka aja profil saya itu kan tampilannya sampai nanti hampir sama semuanya gitu kan, itu daya tarik beda gitu. Terus dari hook itu hook kata-kata mirip saya kan, lu sadar nggak sih? Atau misalkan bikin orang penasaran seperti apa dah. Lu bakal celaka kalau misalkan lu gak tahu ini gitu kan. Lu tahu nanti lu masuk neraka gitu kalau lu misalkan ngambil riba lagi gitu kan, lu itu sama nantang perang ke Allah gitu kan, atau gimana lah yang bikin orang itu diem gitu ketika mendengar atau melihat video atau konten kita pas awal-awal gitu. Ya, gimana aja caranya gitu, jadi yang penting halalkan segala cara yang halal aja gitu teh. Nah, seperti itu. Nah, terus yang keduanya itu optimalisasi dari retention tersebut. Jadi si kontennya itu harus relevan ya. Harus relevan dengan keinginan netizen gitu kan. Relevan dengan minat banyak orang di dunia nyata juga. Makanya saya itu buka Google Trend tersebut gitu. Ingin tahu apa minat yang paling besar mereka itu. Itu Teteh. Nah, yang ketiganya itu engagement. Bagaimana caranya di dalam konten kita itu mengajak orang-orang untuk berinteraksi. Oke, tetenya gimana? Udah sehat? Kopi dulu teh. Gak ada kopi aneh, adanya juga kopi gajah. Ini juga dikasih teman. Alhamdulillah, ya, syukur. Ini kira-kira tetenya paham nggak teh? Kalau misalkan teteh paham, ya alhamdulillah itu. Soalnya, insya Allah ya. Intinya satu, yang pertama yang harus kita lakukan itu bikin akun baru. Kedua, apa? Woi, ini ada tamu kita undang dulu teh. Nah ini ponakan saya calon sarjana bahasa Inggris mau testing ke Jepang, nggak nyambung gitu dah. Wih, masuk di mana ini? Karek Kudang ini. Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin. Ya, oh ya tadi ya. Jadi kita itu harus bikin akun baru, terus bikin konten minimal sehari sekali. Saya itu di dalam jarak waktu berapa ya, 18 hari naik gitu kan, terus turun lagi jarak 28 hari itu naik lagi, dua dua konten naik turun lagi gitu kan, 2 bulan terus follower bertambah. Nah, terus sampai 1.000 follower bisa live, terus 3 bulan tambah bertambah lagi gitu kan. Nah, udah 10.000 itu kita itu sudah dikasih batch tertentu. Jadi gini ya, ketika kita pertama kali bikin konten, teteh ya, pertama kali kita itu bikin konten, kita itu dilempar sama TikTok itu ke kolam yang kecil dulu, sekitar 100 sampai 500 orang. Kalau misalkan dari 100 sampai 500 orang tersebut banyak yang nyekip, banyak yang apa namanya itu, banyak yang nggak suka gitu kan, ya udah tenggelam gitu. Misalkan dari 100 orang gitu yang nonton itu cuma 5 orang gitu kan, atau 10 orang, ya udah itu kontennya itu gagal. Tapi jangan menyerah, terus bikin lagi aja, nanti setiap konten yang baru itu akan dilempar lagi ke kolam yang sama. Nah, kalau misalkan kita dilempar ke kolam yang 100 itu, yang nonton itu di atas 50 orang, nah, maka akan dilemparkan ke kolam yang lebih besar, sekitaran antara 1.000 sampai 5.000 lagi. Dilempar lagi ke 1.000 5.000. Nah, di kolam yang kedua ini ternyata yang nontonnya juga itu nyampe 50%-nya lebih gitu. Nah, itu akan dilempar lagi ke 10.000 ke sana gitu. Nah, itu permainan algoritma di semua ini ya, di semua platform itu. Baik Reel, IG, Reel, TikTok, Reel sama YouTube Short gitu. Seperti itu. Jadi awalnya itu kita itu bikin konten baru nih, misalkan teteh tentang panahan. Kalau bisa panahan itu kasih kata-kata, kasih keterangan itu kan, kata-kata motivasi juga kalau bisa yang nyambung dengan aktivitas panahan tersebut. Misalkan kita memanah itu
ibaratkan memanah hati gitu atau gimana lah. Ya yang teteh yang lebih tahu gitu kan tentang panahan itu kan. Nah, jadi rata-rata anak-anak sekarang itu malas itu menerjemahkan video juga itu malas walaupun berbentuk visual gitu kan, apalagi baca mereka itu kacau banget gitu. Berbentuk visual juga seperti itu mereka juga malas gitu. Nah, makanya kita bantu dengan kata-kata tulisan. Kadang malas gitu tulisan juga gitu, tulisan di apa di konten tersebut. Makanya dengan ngomongan, makanya saya itu plus ngomong juga gitu. Nah, jadi dari konten tersebut gitu kan ngebantu mereka itu untuk mencerna apa yang akan kita sampaikan tersebut. Apalagi kalau misalkan konten-konten dakwah ya, kalau nggak memahami ilmu ini ya celaka gitu. Soalnya kan al wasilatu wajib ilabihi wajibun gitu. Wasilah menuju suatu wasilah yang menuju kewajiban adalah wajib gitu. Kita itu mau dakwah lewat dunia digital, kita tidak mengetahui tentang algoritma dunia digital ya berarti berdosa juga gitu. Harusnya kita mempelajari gitu. Sekian penjelasan algoritma lewat live streaming TikTok. Nanti kedepannya kita akan bikin kelas. Nanti yang minat bisa DM saya. Insya Allah kita akan kupas tuntas mengenai algoritma sehingga konten kita itu bisa FYP, bisa viral dan kita itu jadi konten kreator yang bermanfaat bagi umat manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.